Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Izhar Amal Fatah dari Program Studi D3 Administrasi Bisnis kelas 2A dengan NPM 2131011012. Di sini saya akan membawakan materi untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan hubungan ilmu administrasi bisnis dalam birokrasi pemerintahan, yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Yani Isnania, SPD FPD. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, untuk slide yang pertama yaitu latar belakang. Pemerintahan yang baik atau good governance merupakan isu yang paling membuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintahan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Lalu, sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, dengan adanya pengaruh globalisasi, maka pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntunan ini merupakan hal yang sangat wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang sangat terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu untuk konsep pembahasan, kita akan membahas ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan one-stop service terhadap penanaman modal di sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Yang kedua, ada apa saja kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan one-stop service dalam perizinan penanaman modal di sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, bagaimana model ideal kebijakan one-stop service ke depan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan one-stop service terhadap penanaman modal di sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari implementasi. Secara garis besar, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Isman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu implementasi yang tidak hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan tersusun pada tujuan pada kegiatan. Yang selanjutnya, pengertian kebijakan secara umum. Kebijakan atau polisi diperlakukan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu perusahaan maupun lembaga tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya. Biasanya terdapat banyak penjelasan dengan batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Nung Muhajir, kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas-asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Terus selanjutnya yaitu pengertian dari one-stop service itu sendiri. Pengertian one-stop service bagaimana telah diuraikan bahwa dewasa ini memunculkan tuntunan kepada pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat dan harus tanggap terhadap keluhan masyarakat. Hal ini menyebabkan timbulnya pemikiran tentang perlunya modal organisasi untuk memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada sudut pandang pelanggan baik sebagai masyarakat atau kalangan dunia usaha. Dari perbedaan yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan sebelum dan sesudah lahirnya implementasi kebijakan one-stop service atau OSS terhadap penanaman modal di tingkat kabupaten seluruh Indonesia, jelas sekali dirasakan oleh masyarakat. Sebelum diberlakukannya sistem one-stop service, birokrasi sangatlah berbelit-belit, monoton, tidak kreatif, dan tidak sangatlah inovatif. Lama dan tidak ada kesan kepastian waktu tidak nyaman. Cara-cara manual, pungli, biaya, dan waktu yang sangat tidak jelas. Terpecah-pecah dibagi berbagai sarker dan pelayanan yang sangat buruk. Namun setelah diterapkannya sistem one-stop service, perbedaannya itu sangat terasa. Di antaranya waktu, biaya, dan sangatlah jelas. Dijamin tidak adanya pungli, izin investasi cukup 3 hari sudah selesai. Mudah, cepat, transparan. Computerized atau online sistem inventaris PNS pemerintah sangatlah meningkat. Masyarakat sadar dan mau mengurus izin. Untuk pembahasan yang kedua, apa saja kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan one-stop service dalam perizinan penanaman modal di sistem birokrasi pemerintahan Indonesia. Terdapat ada 6, yaitu yang pertama, dalam pelaksanaan kebijakan one-stop service dalam penanaman modal di tingkat kabupaten. Fungsi dan peranan lembaga LPM di tingkat kabupaten sangatlah belum dilaksanakan secara maksimal.
Selama ini PM masih dianggap sebelah mata bagi para pengusaha, terutama yang menengah ke atas. Yang kedua, dalam pelaksanaan kebijakan one stop service, dalam pelaksanaan modal di tingkat kabupaten, kewajiban dan manfaat fungsi dari 6-8 perizinan PM di tingkat kabupaten belum bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, yang mayoritas termasuk usaha kecil menengah ke bawah. Itu yang ketiga, dalam pelaksanaan kebijakan one stop service, dalam penanaman modal di tingkat kabupaten telah ditemukan belum adanya keterpaduan aturan perizinan antar kementerian, sehingga terjadi duplikasi izin usaha yang menambah rentetan jumlah izin yang harus dimiliki oleh pengusaha. Untuk yang keempat, dalam pelaksanaan kebijakan one stop service, dalam penanaman modal di tingkat kabupaten, masih banyak sekali terdapat kendala dalam pelaksanaan LKPM pengusaha kecil menengah ke bawah kabupaten karena pada para pengusaha belum mengetahui apa itu LKPM, fungsi manfaat hak dan kewirausahaan, sehingga kadang-kadang kurang kooperatif pada petugas BTTPM. Untuk permasalahan yang kelima, dalam pelaksanaan kebijakan one stop service, dalam penanaman modal di tingkat kabupaten dengan adanya pengajuan permohonan izin usaha dengan investasi di atas rata-rata yaitu kurang lebih 10 miliar melalui provinsi, terkadang menyebabkan kabupaten sangatlah kurang kontrol, baik data perusahaan perizinan sampai terbitnya SK perizinan. Untuk yang keenam, permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan one stop service dalam penanaman modal di tingkat kabupaten sangat masih disayangkan adanya keterbatasan alokasi anggaran dalam program pelaksanaan kegiatan di bidang PM, baik untuk promosi, perizinan maupun pengawasan, karena kurangnya pemahaman tupoksi PM bagi pengambil kebijakan. Dan yang ketiga adalah model ideal kebijakan one stop service ke depan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu, bagaimana pelaksanaan kebijakan one stop service dalam perizinan penanaman modal sistem birokrasi pemerintahan yang ideal? Pembahasannya adalah idealnya pemerintahan yang baik atau good governance yang diharapkan adalah pemerintahan yang menjadi milik masyarakat, yakni pemerintahan yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan dalam birokrasi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pelayanan publik akan menjadi lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban, bukan hak karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif serta lebih efisien. Dengan demikian, teori apapun yang bermakna tentang pelayanan publik harus didasarkan pada suatu konsep kepentingan publik yang asli pada birokrasi pemerintahan. Untuk selanjutnya yaitu model ideal kebijakan one stop service Badan Perizinan Terpadu dan Perizinan Modal atau BPTPM di tingkat kabupaten ke depan yang sesuai perkembangan zaman sebagai berikut. Yang pertama, perlu sinkronasi dan standarisasi masalah kelembagaan PTSP. Yang kedua, perlu komitmen nasional tentang sistem pelayanan yang seragam atau sama. Yang ketiga, segera diadakannya revisi struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Yang keempat, perlu kaderisasi SDM sejak dini di pelayanan OSS atau one stop service. Yang terakhir, perwujudan reformasi birokrasi melalui penegakan hukum yang efektif. Lalu hukum juga seharusnya berperan dan diperankan oleh untuk mengangkat kualitas kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat agar menjadi mulia, adil, dan sejahtera. Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam membangun karakter hukumnya pada era globalisasi ini adalah antara lain yang pertama, selektif dalam pengambilan atau adopsi hukum. Harmonisasi hukum domestik dengan hukum internasional harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan lebih menguntungkan rakyat. Kejelasan Indonesia dalam keikutsertaan perjalanan internasional secara publik menjadikan hukum Indonesia sebagai hukum preventif, bukan hanya solutif. Dan yang terakhir adalah perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum. Untuk menuju hubungan lembaga pemerintahan yang seimbang, dibutuhkan checks and balance agar kebutuhan antar lembaga pemerintah dapat dipelihara dengan baik.
Sekiranya perlu dipikirkan model pendekatan kebijakan yang menekankan pada pendekatan hubungan yang bersifat humanis transendental, yang menekankan pentingnya hubungan antara ta'amur bil ma'ruf dan mencegah kemungkinan dan pengawasan antar lembaga yang bersifat ilahiyah, yakni tanggung jawab terhadap Tuhan. Di samping itu perlu dipikirkan adanya model pelayanan yang menekankan pendekatan yang sifatnya alternatif lain. Hal ini diperlukan terutama dalam menyelesaikan pelayanan agar tidak menimbulkan masalah. Untuk itu dibutuhkan adanya upaya partisipatif. Di samping itu diperlukannya adanya perlindungan hukum, adanya yang menghormati hak-hak warga negara, yakni masyarakat termasuk dalam pelayanan publik. Hal itu juga perlu diperhatikan yang serius sama pemangku kepentingan. Lalu untuk pelayanan atau pengertian pelayanan publik, pelayanan adalah cara pelayani membantu, menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau kelompok seseorang. Orang artinya objek yang dilayani adalah individu, pribadi, dan kelompok organisasi, menurut Sianipar tahun 1998. Sedangkan publik dapat diartikan sebagai masyarakat atau rakyat, menurut Ahmad Ainur Rahman tahun 2010. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan menurut Lewis and Gilman tahun 2005 mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut. Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat dilayani melalui dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik secara tepat adalah yang dipertanggungjawabkan, yang dibutuhkan dalam etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non-jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal suatu pemerintahan. Pelayanan publik dapat dikatakan baik harus meliputi hal berikut. Berdasarkan keputusan Menpan nomor 63 garis miring KEP garis miring M titik PAN garis miring 7 tahun 2003, kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain yang pertama, idealnya harus ada pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya suatu kewarganegaraan, sertifikat kompetentif, kepemilikan penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain adanya KTP, akte kelahiran, akte kematian, BPKB, STNK, dan IMB atau surat izin mendirikan bangunan, paspor, sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah, dan sebagainya. Yang kedua, idealnya adanya pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya ideal pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi publik, dan sebagainya. Lalu untuk pelayanan prima itu sendiri merupakan terjemahan dari excellent service, yang artinya pelayanan terbaik. Pelayanan prima sebagai strategi adalah pendekatan organisasi total yang menjadikan kualitas pelayanan yang diterima pengguna jasa sebagai penggerak utama pencapaian tujuan organisasi. Menurut Lovelock tahun 1992. Arti pelayanan prima berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Penanganan layanan secara profesional menjadi kunci keberhasilan. Oleh sebab itu, perlu SDM aparatur yang memiliki kompetensi yang relevan dalam bidang-bidang layanan yang dikelola. Hal tersebut agaknya tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dinas atau instansi di daerah dalam kurun waktu yang pendek. Karena sistem penerimaan pegawai, PNS atau pegawai negeri sipil yang masih kental nuansa KKN. Selain daripada itu, pola pengembangan pegawaian cenderung lebih menekankan pada aspek struktural daripada aspek fungsional. Akibatnya, SDM aparatur di daerah dalam meniti karirnya cenderung untuk menggapai jabatan, bukan untuk berprestasi pada fungsi-fungsi tertentu.
Lalu untuk strategi pelayanan prima pada pola pelayanan one-stop service atau sering disebut sebagai layanan terpadu satu atap pada suatu tempat oleh beberapa instansi daerah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Strategi ini telah berhasil diterapkan pada layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang melibatkan beberapa instansi daerah antara lain Dispenda, Kepolisian, dan Jasa Raja. Penerapan layanan one-stop service atau satu atap pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui peminimalian jarak geografis antar fungsi terkait. Dengan demikian dapat diperpendek waktu yang diperlukan untuk proses layanan. Pengguna jasa layanan juga menjadi lebih mudah untuk memperoleh layanan yang senantiasa harus dicermati dalam penerapan pola pelayanan one-stop service atau layanan satu atap adalah koordinasi di antara beberapa instansi terkait. Dari materi yang saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan one-stop service terhadap penanaman modal di tingkat kabupaten seluruh Indonesia dilahirkan dan diawali dengan adanya pergeseran paradigma pelayanan yang semula dari dilayani menjadi adanya pergeseran melayani dengan membentuk Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal atau BPTPM, yang mana merupakan untuk memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dengan prinsip untuk memberikan kemudahan pelayanan dan transparan melalui satu pintu atau sering dikatakan one-stop service. Artinya, segala urusan yang berkaitan dengan izin-izin yang semula tersebar di beberapa satuan kerja dapat diselesaikan di BPTPM, yang memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas tentang target waktu yang pasti, prosedur jelas, dan biaya yang transparan melalui tahap kebijakan publik berupa penyusunan agenda, formulasi kebijakan implementasi, kebijakan, dan terakhir melalui evaluasi kebijakan one-stop service. Yang terakhir adalah saran dari saya untuk membaca dan teman-teman, khususnya untuk aparatur pemerintahan, yaitu yang pertama kepada pemerintah disarankan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif pada para pengusaha dan masyarakat tentang peranan dan fungsi lembaga penanaman modal. Yang kedua, kepada jajaran kementerian disarankan untuk menyederhanakan proses izin usaha dengan melakukan kesepakatan dari kementerian terkait izin usaha, seperti perindustrian, perdagangan, dan BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang aturan perizinan yang diperlukan dalam penanaman modal atau usaha secara terpadu supaya tidak terjadi duplikasi jenis dan fungsi suatu izin. Yang ketiga, kepada pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten disarankan untuk melakukan koordinasi terpadu antara penerbit izin provinsi dengan kabupaten dalam perizinan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara pihak wewenang pemerintah dan pihak pendiri usaha, yang mana akan tidak terjadi overlapping atau melalui batas kewenangan masing-masing. Baik, kita sudah selesai untuk membawakan materi tentang hubungan ilmu administrasi dalam sistem birokrasi pemerintahan. Apabila ada salah kata, saya Izara Malfata. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.